Halo semuanya, pada sesi pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa sih siklus air itu? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan yang akan menyampaikan materi bersama saya dalam video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 8 dengan saya, Stefania Alia Putri atau bisa dipanggil dengan Kak Stefani. Dan yang kedua ada Kak Maulida Akinina atau bisa dipanggil dengan Kak Nina. Halo semuanya. Dan yang terakhir ada Kak Amelia Nabila Azara atau bisa dipanggil dengan Kak Amelia. Halo semuanya. Berikut adalah materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, adik-adik, air adalah salah satu elemen paling penting di bumi yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukan air di sungai, danau, laut, dan juga di dalam tanah. Lalu, kenapa ya air sangat penting bagi kehidupan kita? Karena setiap makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Bagi manusia, air diperlukan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan menjaga kebersihan. Tumbuhan juga memerlukan air untuk tumbuh dan membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Dari proses tersebut menghasilkan oksigen yang kita hirup. Hewan membutuhkan air untuk minum dan bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai jenis air berdasarkan sumber dan kegunaannya. Kalian bisa membaca beberapa jenis air pada tabel ini. Nah, adik-adik, air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini, seperti binatang, manusia, dan tumbuhan. Lantas, bagaimana air selalu tersedia di bumi ini? Air selalu tersedia di bumi ini karena adanya perputaran air atau biasa disebut dengan siklus air. Nah, tahap pertama dalam siklus air adalah evaporasi, yaitu fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, bendungan, dan lain-lain. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Selain air yang mengalami penguapan, tumbuhan juga mengalami penguapan loh yang disebut dengan proses transpirasi. Nah, tahap kedua dalam siklus air yaitu adalah tahap kondensasi. Kondensasi juga disebut dengan pengembunan, yang berarti konvensi uap air menjadi air. Tetesan air yang terkumpul dan masuk ke atmosfer disebut dengan awan. Tahap selanjutnya adalah tahap presipitasi, atau yang biasa kita sebut dengan proses terjadinya hujan. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi bumi dan massa berat benda. Tahap yang terakhir adalah proses infiltrasi. Infiltrasi adalah di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Air tanah dapat kembali ke permukaan bumi, salah satunya adalah proses yang disebut rembesan. Air tanah kembali ke permukaan bumi melalui mata air dari sumber tersebut. Air mengalir ke permukaan bumi, membentuk sungai, danau, hingga mencapai laut. Lalu siklus air kembali berputar dari tahap evaporasi hingga infiltrasi. Nah, untuk selanjutnya yang akan kakak tampilkan adalah hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Lalu, apa sih maksud dari poin-poin di atas? Sudahkah kalian memahaminya? Untuk itu, akan kami jelaskan. Ayo belajar, silahkan dibaca dan disimak ya adik-adik. Nanti jika ada yang kalian bingungkan, maka silahkan bertanya kepada kami. Bagaimana? Sudah jelas kan adik-adik dari penjelasan sebelumnya? Lalu, untuk yang selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga siklus air? Berikut adalah caranya. Jadi,
Silahkan dibaca dengan teliti ya adik-adik semua. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Wah, tak terasa sudah selesai ya adik-adik pembahasan kita tentang siklus air. Nah, adik-adik pasti sudah paham bukan? Tentang bagaimana siklus air dan cara menjaganya. Kakak harap adik-adik selalu menjaga siklus air ya. Buat apa sih kak? Hal itu demi ketersediaan yang ada. Karena kelak anak dan cucu kita serta keluarga kita akan membutuhkannya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih.